Bismillah, karena kemarin yang X-Watch Edge 5 Pro, H5 Pro ternyata cukup nyaman dikenakan, jadi saya akan unbox yang H4 ya. Yang ini harganya gokil banget sih. Nggak nyampe 200.000 cuy. Cuma memang layarnya bukan AMOLED ya. Jadi kalau buat teman-teman yang butuh smartwatch yang bisa vibrant atau kontrasnya bagus di outdoor, mungkin skip dulu. Ini highlight speknya seperti ini, punya waterproof rating IP68, watch face-nya 100 lebih. Nih, ini tetap ada Bluetooth call ya, jadi bisa dipakai buat handsfree juga, buat teman-teman yang biasa commuting, naruh handphonenya di dalam tas, nggak dikeluarin. Pas ada telepon, ini bisa dipakai ngangkat telepon. Apakah bisa ngangkat telepon WhatsApp? Kalau pakai iPhone harusnya bisa. Android tuh yang setahu saya bisa Samsung, Google Pixel, sama Motorola ya. Kemudian layarnya 2,04 inci diagonalnya dan ada health monitoring, smart and comprehensive ya. Untuk aplikasinya pakai My Health. Kalau kamu pakai smartphone-nya Infinix atau Tecno, biasanya sudah terinstall by default, atau itel juga ya. Sekarang kita lihat dulu isi di dalam paketnya. Saya nggak akan banyak bahas aplikasinya di video ini. Kita agak ngebut aja bahas watch-nya saja. Aplikasinya kurang lebih mirip lah ya dengan H5 Pro dan juga smartwatch-nya Tecno yang kemarin saya kupas juga fiturnya. Dock charge-nya seperti biasa, seperti itu, pin magnetik 2. Type A ya, kemudian ini adalah buku manualnya, dan watch-nya langsung. Bentar. Saya senang sekali melihat warna strap-nya, abu-abu. Tapi saya tahu ada yang fobia dengan bolong-bolong bundar seperti ini ya. Jadi mungkin di skip aja buat yang fobia. Apa sih namanya? Fobia dengan bentuk-bentuk atau shape bundar bolong-bolong seperti ini. Kalau buckle-nya ini logam, kerasa suhunya, tapi ini seperti bukan smart, arloji biasa, jam tangan biasa ya, yang sport ya. Jadinya nanti setelah dimasukkan jarumnya, kamu harus masukin kering biar ujungnya nggak menjuntai. Tapi sekali lagi, ini strapnya mantap. Saya ngerasa kalau kamu beli strapnya doang tuh mungkin 50.000 sampai 70.000 yang strapnya segini. Ini di bawah 200.000 sudah sama smartwatch-nya. Meskipun ingat sekali lagi, mungkin deal breaker-nya adalah tidak pakai panel AMOLED ya. Pakai TFT, dan ini dia satu tombol fisiknya di atas. Nanti kita cek ya scroll-nya seperti apa. Yang jelas di sini ada mikrofon, di sini speaker grill-nya. Yes, ini bahkan lebih murah dari Smart Band ya, rata-rata ya. Smart Band 300-400.000, bahkan udah 500-600 juga. Yang Pro bahkan sejuta. Yes, buat kamu yang budgetnya mungkin udah habis buat beli smartphone-nya, tapi pengen wearables buat kebutuhan munculin notif atau mengukur langkah saja, bisa dipertimbangkan ya. Termasuk buat hands-free, ngangkat telepon dengan kemampuannya dengan Bluetooth calling. Ada mikrofon dan juga loudspeaker. Saya pilih bahasa Inggris dulu. Langsung muncul ya begitu di scan Infinix X-Watch H4 atau Edge 4. Nggak perlu di scan QR code juga bisa. Dia langsung pairing dengan Bluetooth asal kamu udah kasih permission. Dan ada konfirmasi di smartwatch-nya. Oke. Saya mau nunjukin aja. Oh itu, sama satu lagi pairing Bluetooth ya. Buat bisa nerima telepon. Saya mau nunjukin aja daftar atau pilihan watch face-nya. Betul, sangat kelihatan playful ya, terlalu kurang serius gitu penampakannya. Tapi saya mau install satu deh, biar nunjukin warna dari si watch-nya seberapa colorful. Sama kita tes pas download butuh waktu berapa detik sampai terpasang di watch-nya ya. Download it. Berapa detik download-nya? Ya, yang saya nggak suka di My Health ini download dulu, kemudian diinstalin ke watch-nya itu harus pencet lagi apply. Nah, kita munculin lagi deh countdown-nya, stopwatch-nya, kira-kira berapa detik. Kemarin sekitar 20 detik ya, sampai selesai installing satu watch face. Ini sih kayaknya nggak akan saya jual lagi deh si watch-nya. Mendingan saya ambil strap-nya buat dipakai di jam tangan saya ya. Apakah strap-nya 22 mm? Kayaknya 22 mm. Dan yes, sudah muncul watch face-nya. Teman-teman bisa simak bezel layarnya yang bawah tebal banget ya. Kiri, kanan, dan atas sih normal, standar. Cuma yang bawah tebal banget seperti itu. Dan
Yes, reflektif ya. Ini kayak ada berjarak gitu si panel sentuh digitizer dengan display atau TFT LCD-nya. Tapi warnanya cukup hidup menurut saya. Dengan bagus. Viewing angle-nya dari pinggir ini bagus. Tuh kelihatan warnanya tetap hidup. Tidak wash out. Cuma kalau di outdoor mungkin yang akan jadi masalah adalah reflektifnya ya, sama mungkin brightness-nya. Oh, ini si scrollnya digital sih kayaknya, nggak analog tuh. Kelihatan ada step-stepnya dan tidak terlalu smooth. Zoom in, zoom out-nya ya. Oke, kita cek untuk UX-nya atau UI-nya dari atas ke bawah, control center seperti biasa. Brightness-nya tidak ada auto brightness dan bisa di set. Ini masih rendah tapi udah lumayan bright. Mudah-mudahan di outdoor masih bisa ya dengan set ke yang tertinggi. Brightness-nya dari bawah ke atas buat notif atau message yang masuk standar. Kiri ke kanan ini ada shortcut sedikit, ada jam, kemudian tanggal, weather, dan juga shortcut ke beberapa aplikasi ya termasuk telepon. Telepon seperti itu, kamu bisa mulai nelpon dari smartwatch ini, inisiasinya, dialnya ya. Kemudian kalau kita swipe dari kanan ke kiri ada beberapa card atau widget. Seperti ini activity, ring activity-nya, sleep quality, monitoring, heart rate, SpO2, stress, dan bisa tambahkan juga buat media player sama ini ya, weather. Kalau menu lengkapnya diakses dengan menekan tombol yang hanya satu ini. Saya kayaknya mau ubah dulu menunya ke bentuk list ya. Dan menunya seperti ini, activity, sleep, heart rate, phone call, exercise, ada walking, open goal. Oke, dia tidak berusaha mengambil data lokasi dulu, jadi tidak memanfaatkan GPS dari smartphone sama sekali. Cycling, skipping, badminton, basketball, tadi dibilang ada 100 lebih ya exercise-nya. Recordnya di sini per sesi, SpO2, stress, weather, message, player ini media player, shutter biasanya hanya buat kamera yang ada di aplikasi My Health ya, bukan kamera bawaan smartphone-nya. Lalu setelah itu ada relaxation, AI voice. AI voice ini jadi mikrofon buat voice assistant di smartphone ya. Si watch-nya sendiri tidak memproses apa-apa. Jadi setelah AI voice ada timer, alarm, stopwatch, flashlight, find phone, kalkulator, games. Ini malah ada gamesnya loh. 2024 kayak itu ya, kayak di TechnoWatch yang mana di H5 Pro nggak ada loh game ini. Ini game yang menurut saya sih enak buat dipakai membunuh waktu pas menunggu gitu ya. Satu doang gamesnya, yang penting mah layarnya responsif pas dipakai main game. Udahlah, kita keluar dulu. Lumayan pas buat nunggu ya. Kemudian di setting ini, display, brightness, sleep, watch face, menu view, wrist raise to wake-nya ada, wrist drop juga ada. Vibrate and ring bisa diatur, DND ada di sini, low power mode juga ada, phone, password, drain. Nah ini buat ngeluarin sisa-sisa air di loudspeaker dan mikrofon. Oke, sistem buat power menu dan about. Tidak ada always on display karena ini bukan pakai layar AMOLED. Kita coba dulu di tangan ya sebelum langsung tutup videonya. Kalau harganya di bawah 200.000, 180, apalagi kalau bisa diskon sampai 150.000 sih gas aja ya teman-teman kalau memang budgetnya cuma segitu. Pertama karena secara strapnya, ini enak strapnya, halus, looks-nya juga oke buat yang nggak fobia sama bolong-bolong seperti ini. Kemudian juga lembut di kulit dan lentur ya. Warnanya juga saya suka abu-abunya. Walaupun ya kayak jam tangan biasa, si ujungnya harus masukin ring biar nggak menjuntai. Bentar. Tidak ada cover to sleep ya, jadi kita harus matikan dulu atau tunggu layarnya mati, baru kita tes lagi raise to wake-nya. Oke, ada delay. Kita tunggu sekali lagi sebelum menilai, bener nggak ada delay? Yes, ada delay sedikit. Jadi kalau buru-buru sih pencet aja si tombolnya di sini buat nyalain layarnya. Misalkan mau lihat notif atau mau ngelihat langkah yang sudah dilalui, ada berapa langkah. Nih, ini ada watch face yang nunjukin step dan juga kalori kalau kamu butuh. Yes, kalau memang budgetnya udah kepake buat beli handphone, tinggal 200.000 ke bawah buat beli wearables.
dan butuh layar besar walaupun bukan AMOLED, ini mungkin bisa dipertimbangkan. Saya akan munculkan produk YouTube Shopee-nya sama link di deskripsi, di mana teman-teman bisa beli paling murah. Mudah-mudahan nggak usah nunggu payday atau tanggal kembar ya, bisa tetap harganya di bawah 200.000. Namanya Infinix X-Watch H4, aplikasinya My Health, watch face-nya lumayan banyak dan masih pada gratis semua. Bisa kepake buat jadi hands-free, Bluetooth calling, kemudian pengukur langkah, buat notif, dan ada game juga ya. Buat yang butuh stopwatch, timer juga ada, pengukur heart rate juga ada, standar lah ya. Tidak istimewa, tapi semua fungsi yang dibutuhkan dari wearables buat harganya sih udah oke banget. Termasuk ada game 2048 yang menurut saya sangat enak dipakai buat main di pergelangan tangan ya. Kontrolnya pas gitu, tinggal swipe up, down, left, right doang ya. Sip, gitu aja unboxing dan kupas fitur dari Infinix Smartwatch X-Watch H4. Silakan disimak sekali lagi sebelum saya tutup videonya. Jangan lupa diklik link di deskripsi dan juga produk YouTube Shopping yang muncul. Hatur nuhun sudah menyimak video ini dari Kota Cimahi. Algon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.